wa alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pagi ini kita membicarakan tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mulai dari nasabnya Rasul dan bagaimana lahirnya Rasul, dan kemudian siapa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam rahimahullah, amma nasabuhu sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam fahuwa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdillah. Jadi bapa beliau Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamd. Jadi nama gelar dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamd. Kemudian Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, dan nama Abdi Manaf Al-Mughirah. Abdi Manaf nama beliau adalah Mughirah. Ibni Qusay, dan dinamakan Ibnu Qusay akan Zaid. Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'b, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Inilah sampai kemudian beliau melanjutkan, fahadzal qadrul muttafaq alaih min nasabihi syarif. Inilah kadar yang ittifaq, semua sepakat, perawi semua sepakat tentang nasab Rasul sampai Adnan, sepakat sampai Adnan. Sahabi Umar, beliau menyatakan apa? Walamma anuka nasab min walidil Muqtari Abdi Manaf ibni Abdil Muttalib al-Burhana wa waliduhu yud'a kima sya'nuhu qad i'tala wahfaz usul al-Mustafa, wahfaz usul al-Mustafa, dan hafallah, ingatlah seluruh usul Mustafa, keturunan nasab beliau ke atas, hatta tara, sampai engkau melihat, fi silsilati usulihi Adnana, sampai engkau melihat dalam rantai usulnya keturunan Rasul akan Sayyidina Adnan. Di situlah berhenti. Fahunaka qif, maka di situ berhenti. Yang muktamad pendapat jumhur, di situ berhenti, jangan dikarang-karang lagi beliau Adnan anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, sampai Sayyidina Adam. Walaupun sebagian orang soal pintar ngapal Adnan sampai diatur sampai Sayyidina Adam. Tapi yang sepatutnya fahunaka qif, maka di situ berhenti sampai Adnan berhenti. Wa alam bi rafihi, cuman di samping berhenti di situ jangan diselanjutkan, soalnya enggak pasti ntar siapa. Yang setelah Adnan itu enggak ada sanad yang sahih ataupun riwayat yang mu'tabar yang menentukan siapa lagi bapaknya Adnan, kemudian siapa lagi kakeknya. Tapi yang pasti wa'lam bi raf'ihi ila Ismail. Tapi yang pasti bahwa Rasulullah kesambung Sayyidina Ismail. Nah, Sayyidina Ismail bin Ibrahim. Ini Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail pasti kakeknya Rasul. Tapi antara Ismail dengan Adnan itu enggak jelas. Makna enggak jelas, enggak diketahui siapa, bukan berarti Rasul lahir dari, bukan, keturunannya jelas tapi tidak diketahui siapa, tidak ada riwayat yang jelas. Dan wahia wa fahunaka qif wa alam bi raf'ihi ila Ismail. Itu maksud dari bait tadi. Ini fahadal muqadr muttafaq alaih min nasabihi syarif. Maka inilah kadar yang sepakat dari seluruh riwayat, sepakat tentang nasabnya yang mulia, yaitu sampai Adnan. Adapun setelah Adnan sampai Sayyidina Ismail itu tidak
Wa amma ma fawqa dhalik, adapun yang setelah demikian, famukhtalaf fihi. Famukhtalaf fihi itu khilaf. La yu'tamad alaihi fi syai'. Tidak bisa dipegang sama sekali. Nah, setelah adnan siapa lagi setelah adnan? Tapi yang pasti sampai Ismail. Wa mimma ghair, dan cuman melainkan imma anna mimma la khilafa fihi anna Adnan min waladi Ismail nabiyillah ibni Ibrahim khalilillah alaihi wassalam. Itu yang pasti. Jadi yang pertama yang sepakat dua masalah. Masalah yang pertama bahawa tentang nasab Sayyidina Rasul sampai Adnan, itu sepakat semua yang tertulis tadi. Kemudian setelah Sayyidina Adnan sampai setelahnya, itu semuanya tidak bisa dipegang, riwayatnya nggak bisa dipegang. Cuman yang pasti, yang satu lagi yang pasti juga terjadi ijma', tidak ada khilaf bahawa Sayyidina Adnan kesambung nasabnya ke Sayyidina Ismail. Yang mama. Jadi itu tentang nasab Rasul. Jangan ketika antum mendengar ada orang menyebutkan Sayyidina Adnan bin, bangga, berarti beliau Masya Allah, enggak. La yu'tamad fi syai'. Yang semua riwayat yang selain yang setelah Sayyidina Adnan tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabail wa afdalil butun wa atharil aslab. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memilih Rasul dari kabilah yang paling bagus, kemudian dari keturunan yang paling mulia. Al-butun artinya perut, dasar butun, batan perut, tapi maksudnya adalah keturunan. Dari keturunan yang paling mulia, wa atharil aslab, dan dari sulbi, dari tulang sulbi yang paling suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin. Innahu yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu yaraka wa taqallubaka fis sajidin. Taqallubaka alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladhi yaraka, Allah yang melihat engkau hina taqum, ketika berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balik engkau fis sajidin, dalam orang yang sujud. Itu artinya di sini dipahami bahawa seluruh keturunan Rasulullah terbebas dari syirik. Karena keturunan Rasulullah semua orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga bisa dipahami bahawa bapa dan ibu Rasulullah isi surga. Berbeda dengan Wahabi yang mengatakan bapa dan ibu Rasulullah isi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah, kami tidak mungkin mengazab seseorang, kata Allah, sampai kami utus Rasul. Dan zaman hidupnya bapa dengan ibu Rasulullah itu namanya zaman fatrah. Zaman fatrah, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, ala fatratin minar rusul. Arti fatratin minar rusul di saat di situ enggak ada rasul. Kata ulama itu di zaman antara habisnya syariat Sayyidina Isa dengan datangnya syariat Sayyidina Muhammad, sekitar 600 tahun. Itu zaman itu namanya zaman fatrah. Yang di situ semua orang manusia yang hidup di situ dimaafkan, diampuni, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa nak benar? Ibu dan bapa Nabi adalah isi surga Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bagian di zaman fatrah. Yang kedua, ini ayat ini, wa taqallubaka fis sajidin. Sajidin, dan bolak-balik Rasul dalam orang-orang yang sujud. Berarti keturunan Rasul sampai semuanya, sampai Nabi Adam
termasuk orang-orang yang sujud, termasuk Sayyidina Ismail, itu keturunan Rasul, apa termasuk kakeknya Rasul, Sayyidina Ibrahim kakeknya Rasul. Kemudian Azar, wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Nah, itu bapak Sayyidina Ibrahim nyembah patung. Malahan kerja beliau ngebuat patung. Itu di sini ulama menafsirkan dua. Ada kala yang pertama maksud Azar di sini bapak bukan bapak kandung tapi paman. Karena orang Arab biasanya menyebutkan paman bapak. Sering bapak disebutkan paman. Dan ini sama seperti hadis Rasulullah yang mengatakan inna abi finnar. Ini dalil pegangan Wahabi. Inna abi finnar. Maksud itu bukan bapak asli tapi paman. Karena orang Arab sering menyebutkan ke paman bapak. Ini seperti ayat Allah juga, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu wahai Ya'qub dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu. Siapa bapak yang beliau maksud? Abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal yang bapak beliau, bapak Sayyidina Ya'qub siapa? Salah satu dari mereka. Ismail itu bukan bapak beliau. Ismail bukan bapak Sayyidina Ya'qub, paman. Jadi tadi disebutkan bapak. Dalam bahasa Arab, ke paman sering disebutkan bapak. Jadi tafsir yang pertama sebagian ulama menafsirkan idh qala Ibrahim li abihi, itu bukan abah kandung, artinya paman. Karena enggak mungkin, karena bapak Nabi, bapak Nabi masa mungkin kafir membuat patung. Itu pendapat yang pertama. Karena kakek Rasulullah, dari Abdullah sampai Nabi Adam, semuanya tidak nyembah patung. Enggak ada yang nyembah patung. Wa taqallubaka fis sajidin. Mil athhar, semua fil aslab at-tahirah. Semua sulbi yang suci dari syirik. Sebab jadi pendapat yang pertama mengartikan bahwa Azar ini bukan bapak tapi paman. Kemudian ada sebagian mufassirin mengatakan bapak Sayyidina Ibrahim, Azar bapak Sayyidina Ibrahim. Tapi beliau kafir setelah berpindah Nur Muhammad ke Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Nur Muhammad diletakkan awalnya ke Nabi Adam. Kemudian turun ke cucu Nabi Adam, Sayyidina Syith. Kemudian turun kembali ke anaknya sampai Sayyidina Nuh. Kemudian turun sampai ke Azar. Kemudian Azar mungkin bersetubuh dengan istrinya setelah berpindah Nur Muhammad kepada Sayyidina ke istrinya. Kemudian turun kepada Sayyidina Ibrahim, baru saat itu beliau kafir. Sebagian ulama seperti itu. Tapi yang lebih baik, yang aula, jangan ditafsirkan itu bapak kandung, bapak asli, tapi itu bapak adalah paman. Termasuk Sayyidina Sya'rawi, beliau lebih dominan ke paman. Walaupun ada sebagian mufassirin beda. Itu Rasulullah wa taqallubaka fis sajidin. Rasulullah berbolak-balik dalam orang sujud. Memang iya. Ketika Nur Muhammad masih dalam sulbi Azar, itu saat itu beliau masih mukmin, masih beriman kepada Allah. Kemudian setelah berpindah Nur Muhammad ke istri beliau, ke istri Azar, ke ibu Sayyidina Ibrahim, dan kemudian berpindah ke Sayyidina Ibrahim, baru saat itu beliau kufur. Baru kufur. Sebagian mufassirin seperti itu. Tapi yang aula kita katakan bahwa Azar bukan bapak Sayyidina Ibrahim, tapi paman beliau. Min atharil aslab. Jadi Rasulullah, Allah memilih Rasul dari kabilah yang paling baik dan keturunan usul yang paling bagus. Dan wa atharil aslab, sulbi yang paling suci. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai' min nasabih. Maka tidak menyusupi sesuatu pun dari kotoran jahiliyah.
Jadi kotoran jahiliyah tidak ada satupun dari kotoran jahiliyah, nyembah patung, berzina ataupun semua yang dilakukan jahiliyah, semua hara-hara yang terjadi di zaman jahiliyah, kotoran yang dilakukan yang jahiliyah, itu semua tidak menyusupi ke sedikit pun ke nasab Rasul, tidak ada. Semua nasab Rasul terbebas dari kerusakan jahiliyah. Makanya ketika menikah Sayyidatuna Aminah dan Sayyidina Abdullah, nikah resmi. Nikah resmi karena keturunan Abdul Muttalib itu keturunan yang sangat terjaga. Yang sangat terjaga sampai nikahnya resmi semua. Hampir sama seperti nikah dalam Islam. Maafin. Kopi Aceh. Kemudian Sayyidina Muslim meriwayatkan sungguh Rasul berkata, Innallaha astafa Kinanah. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Bani Hashim ini kata Rasulullah SAW. Kemudian ada pun selesai itu masalah keturunan. Jadi yang poin yang harus antum ingat, yang pertama hafal keturunan Rasul dari mulai Abdullah sampai Adnan, ini wajib diketahui, wajib dihafal. Kemudian yang kedua poin yang harus diingat bahwa nasab Rasul yang ittifaq, yang sepakat cuman sampai Adnan. Kemudian yang masalah kedua poin yang selanjutnya yang terjadi ittifaq bahwa Sayyidina Adnan ada keturunan Sayyidina Ismail. Kemudian antara Sayyidina Adnan dengan Ismail itu tidak ada satupun riwayat yang bisa dipegang tentang siapa saja setelah Sayyidina Adnan, terus siapa lagi, itu enggak ada satupun riwayat yang bisa dijadikan pegangan. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita yakini yang bahwa keturunan Rasul semuanya bagus, tidak ada disusupi oleh kotoran jahiliyah. Kemudian menyangkut tentang kelahiran Rasul, itu beliau Rasul lahir di tahun gajah yang ma'ruf, Amul Fil. Artinya al-amul ladzi hawala fihi Abraha al-Ashram ghazwa Makkah wa hadm al-Ka'bah. Tahun di mana di saat itu orang Abraha itu berusaha untuk memerangi Makkah dan merusak Ka'bah. Ini Abraha ini satu kaum dulu terdapat di Sana'a sekarang, di Yaman. Di Yaman, mereka kafir, mereka enggak mau seluruh manusia ini menuju Makkah. Makkah untuk menyembah mengeliling Ka'bah, tawaf ke Ka'bah, mereka enggak mau. Akhirnya katanya sampai sekarang mereka bikin Ka'bah sendiri di sana, ada tempat di sana di Yaman. Ada Ka'bah, itu Ka'bah golongan Abraha. Abraha bikin Ka'bah tandingan. Supaya karena mereka enggak ada yang tawaf di Ka'bah mereka, akhirnya mereka mau merusak Ka'bah di sana. Biar orang Ka'bah tawaf di Ka'bah yang mereka buat. Subhanallah. Abraha. Dan faraddahu Allah an dzalika bil ayatil bahira allati wasafaha al-Qur'an. Baru kemudian Allah menolak keinginan mereka dengan bukti, dengan mukjizat yang zahir yang seperti di ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian pendapat yang kuat tentang kelahiran Rasul khilaf. Jadi jangan antum anggap bahwa semua ulama, semua riwayat sepakat bahwa Rasul dilahir di 12 Rabi' awal. Tidak, masih ada riwayat yang lain. Tapi yang mu'tamad, yang paling kuat tentang hari kelahiran Rasul adalah Yaumul Itsnin, hari Senin, 12 Rabi' awal. Kemudian waqad wulida yatiman, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim karena bapak beliau telah meninggal, sedangkan beliau masih dalam keadaan dikandung oleh ibunya baru 2 bulan. Bapak beliau wa ummuhu hamilun bihi li syahrain. Yang ma'ruf 6 bulan. 6 bulan atau 8 bulan? 2 bulan. Jadi beliau masih dalam kandungan, masih berumur 2 bulan, saat itu beliau meninggal bapaknya. Kemudian fa'uniya bihi jaddu Abdul Muttalib. Kemudian mengurus Rasulullah oleh kakek beliau yaitu
Abdul Muttalib. Wastarda' lahu, dan Abdul Muttalib mencari yang penyusui, mencari yang menyusui. Karena ala adatil Arab idza, karena biasanya adat Arab saat itu anak-anak yang lahir di perkotaan mereka mencari yang penyusuinya yang di gunung-gunung, yang masih udaranya asri. Mungkin kalau sekarang Jakarta, mereka kalau misalkan lahir anak, diambil anaknya masih bayi, disusui di kampung Sojan, di puncak, yang udaranya masih asri, orangnya masih baik-baik, adatnya masih bagus. Karena kalau di kota rusak, jadi kehidupan di kota itu pasti lebih rusak dibanding di kampung-kampung. Di kampung pertama udaranya sehat, tanpa polusi, jadi anaknya hidup sehat. Itu adat orang Arab dulu. Di anak-anak mereka yang baru lahir, yang kemudian dicari ibu ridha namanya, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui dikirim ke kampung-kampung. Makanya kalau kita punya anak, lebih baik disusui oleh orang-orang yang baik. Misalkan ada orang ibu-ibu di kampung, di gunung, yang beliau baik, orang saleh, masya Allah, dalam ahli ibadat. Kalau beliau punya susu, karena perempuan nggak buka keluar susu kecuali apabila dalam keadaan menyusui. Perempuan itu kalau dipaksa bagaimanapun, kalau belum hamil ataupun belum melahirkan, itu nggak ada susu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya anak tinggal di kota, kurang bagus, lebih baik dibawa anak kita ngasih upah untuk disusui, disusukan oleh orang yang perempuan yang baik, yang di daerah di mana di situ udaranya bagus, sehingga anaknya pertumbuhan anak bagus. Yang kawan, yang kanan, don kira ulang tubuh ini. Lampanah lengah. Minta ibu-ibu yang god, ada pun pak lah yang legli Tuhan ngapunnya. Yang legli ngapunnya. Selimum cekli, lancok tertuk. Ada adatil Arab idza. Itu sesuai dengan adat Arab saat itu. Kakek beliau yang mencari ibu ridha untuk Rasulullah, yaitu seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar, dinamakan beliau Halimah binti Abi Dhu'aib. Kemudian sepakat seluruh ahli sirah, ahli sejarah, semuanya sepakat bahwa Badiah, kampung Badiah artinya kampung Bani Sa'ad saat itu, yang di mana di situ terletak siapa tadi? Perempuan tadi yang menyusui, Halimah Sa'adiyah. Halimah. Itu kampung Sayyidatina Halimah. Saat itu kanat tu'ani idzaka sanatan majdabah. Saat itu mereka mengalami musim paceklik, marau, enggak hujan. Qad jaffa fiha dhara' wa yabisa zara'. Semua dhara' artinya dhara' kantong susu kambing, dhara'. Kering semua, artinya kambing kurus, nggak ada makanan. Akhirnya nggak bisa diperah susu, nggak ada susu. Kemudian wazara, semua tanaman kering. Ya musim kemarau, masalah saat musim paceklik saat itu. Fama huwa illa ansara Muhammadun fi manzilati Halimah wastakana ila hijriha wa thadiya hatta adat manazilu Halimah min hawli qabaiha mumarra'atan mukhdarratan fakanat aghnamuha taruh minha 'aidatan ila dar shiba'an mumtali'atad dhara'. Kemudian saat itu tidak terjadi ketika Rasulullah menetap di rumah Halimah, kemudian beliau tenang dalam pangkuan Sayyidina Halimah dan dalam meminum susu Halimah, sampai saat itu kembali semua manazil Halimah, rumah Sayyidatina Halimah di sekeliling beliau, rumah beliau semuanya tumbuh rumput, subhanallah, hujan.
mukhdarrah, semuanya tumbuh rambut, itu semata-mata dengan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang rahmat. Tentang rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagian dari rahmat ketika Rasul datang ke sebuah kampung. Kampung itu yang dasarnya paceklik, dengan masuknya Rasul, tinggal Rasul di kampung itu semua jadi hijau. Mungkin langsung turun hujan, semua jadi hijau. Fakanat aghnamuha, maka kambing-kambing taruh minha, berangkat di pagi, kemudian pulang ke rumah, aidatan ila dar, balik lagi ke rumah dalam keadaan syiba'an mumtali'atad dhara, dalam keadaan kenyang kambing-kambing beliau, kemudian dalam keadaan semua kantong susunya semua terisi. Itu salah satu mukjizat, bukan mukjizat, irhas, namanya irhas. Irhas adalah sesuatu yang seperti mukjizat juga, yang berbeda dengan kebiasaan, yang diberikan untuk calon rasul. Ini kan belum diangkat jadi rasul. Untuk calon rasul, calon nabi, itu irhas. Kemudian saat itulah waqad hasala athna wujudi fi badati Bani Sa'ad hadithatu syaqqis sadr. Ketika beliau di situlah di kampung Bani Sa'ad, ketika disusui oleh Sayyidatina Halimah, saat itulah terjadi namanya syaqqus sadr, peristiwa dipelah di nah kalau kawan-kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan Rasulullah melihat, akhirnya pulang beliau lari ke rumah. Ya, beliau manggil, soalnya Halimah itu beliau menyusui bukan cuma Rasul, ada orang lain juga, mungkin anaknya. Rasul bermain dengan anaknya di padang. Kemudian datang para malaikat, 3 orang, satu yang menjatuhkan Rasul, satu yang membola, satu mungkin, subhanallah. Baru dilihat itu anak, lari ke rumah, menceritakan ke ibunya Sayyidatina Halimah. Cuman itu jangan dipahami berarti di dada Rasul ada kotoran, bukan. Itu untuk dikeluarkan semua waswas syaitan. Thumma u'ida ba'daha, kemudian setelah peristiwa belah dada, Rasulullah dikembalikan kembali kepada ibunya. Waqad tamma lahu min al-umur 5 sanawat. Dan saat itu umur Rasul sudah sempurna 5 tahun. Setelah umur Rasul sudah sampai 5 tahun, dikembalikan ke ibunya Sayyidatuna Aminah. Kemudian walamma asbah lahu min al-umri 6 sanawat, kegiliran umur Rasul sampai 6 tahun, matat ummuhu Aminah, saat itu meninggal ibunya Sayyidatuna Aminah. Rasulullah ketika umur 6 tahun sudah enggak ada bapak, enggak ada ibu. Wa ma antahawwala ar-rasul ila kafalati jaddi Abdul Muttalib hatta wafathu wal akhar maniyatuhu famata wa qad tamma lin nabi 8 sanawat. Dan tidak berpindah Rasul ke dalam kafalah. Kafalah artinya tanggungan. Dalam tanggungan kakek beliau Abdul Muttalib, sehingga juga beliau didatangi oleh mautnya. Beliau juga kakek Rasul didatangi oleh mautnya. Kemudian beliau meninggal, dan Rasul saat itu sudah sempurna umur beliau sebanyak 8 tahun. Jadi setelah ibunya, jadi awalnya yang mengasuh Rasul adalah kakeknya, karena bapaknya meninggal. Sebelum Rasul lahir. Dari mulai Rasul lahir, itu Rasul ditanggung nafkah beliau oleh kakek beliau sampai umur 8 tahun. Rasul meninggal ibu meninggal di tahun 6 tahun. Kemudian setelah 2 tahun dari meninggal ibu, meninggal kakek Rasul yang memberi semua tanggungan kebutuhan untuk kehidupan Rasul. Kemudian fakaffalahu ammuhu Abu Talib. Kemudian yang menanggung kehidupan Rasul oleh paman beliau, yaitu Abu Talib. Itulah sedikit sekilas tentang nasab Rasul dan hal-hal yang menyangkut tentang nasab Rasul dan lahir Rasul dan siapa yang menyusui Rasul dan kemudian kapan meninggal bapak Rasul dan ibu Rasul dan siapa yang mengasuh Rasul, yang memberi susu untuk Rasulullah. Kemudian siapa yang
yang menanggung semua kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk minggu depan kita membaca tentang ibar, apa saja ibrah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari lahir Rasulullah dan beberapa yang cerita sekilas tadi. Teman-teman.